Polisi tidur. Bab 19. Pelan-pelan, kata Ervan memegang satu tangan dan pinggang Aira saat gadis itu akan turun dari ranjang. Aira memejamkan matanya erat saat bahunya terasa nyeri ketika tidak sengaja digerakkan. Ervan memperhatikan wajah kesakitan istrinya, menunggu beberapa saat sampai ketika Aira sudah terlihat membaik. Ervan melepaskan pegangannya dan membiarkan Aira ke kamar mandi sendirian. Ervan terus memperhatikan langkah Aira sampai tak terlihat lagi di balik pintu kamar mandi. Cari tahu orang yang sudah menceraikai istri saya, ucap Ervan pada seseorang yang baru saja ia hubungi. Rasanya masih ada yang belum Aira katakan padanya. Entah kenapa Ervan merasa penjelasan Aira kemarin seperti ada yang kurang. Saya mau besok sudah ada, ucapnya lagi, lalu memutus panggilan secara sepihak saat Aira sudah keluar dari kamar mandi. Udah? Aira mengangguk lalu kembali duduk bersandar di ranjang dengan bantuan Ervan. Berasa ngurusin nenek-nenek jompo, celetuk Ervan. Dih, perawan cantik gini dibilang nenek jompo. Om tuh yang udah kayak kakek-kakek, timpal Aira. Umur saya 25 loh, Ra. Cuma beda 8 tahun doang sama kamu. Ervan tidak terima dibilang kakek-kakek. Itu udah tua namanya, Om. Muda itu umur kayak aku gini, saut Aira lagi melirik ke arah jam dinding. Sudah jam 10 pagi. Tiba-tiba Aira merasakan perutnya yang mulai sakit dan bergejolak. Jelas Aira tahu apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Kamu mah bocil bukan muda. Weh. Kan mah Aira sangat tidak bisa diajak kompromi, apalagi kemarin dari pagi tidak makan dan baru makan sore harinya. Lah, mau muntah. Panik Ervan saat melihat gelagat Aira. Aira mengangguk saja sembari menutup mulutnya. Ervan segera mengambil kantong kresek yang berisi obat lalu mengeluarkan obatnya dan menyodorkannya di depan Aira. Satu tangannya sempat memencet tombol untuk memanggil dokter. Aira berusaha memuntahkan sesuatu yang begitu mengganggu perutnya. Semua sarapan dan makanan malamnya kemarin dikeluarkan semua. Bertepatan dengan Aira yang berusaha memuntahkan isi perutnya, seorang dokter memasuki ruangan Aira dengan terburu-buru. Punya mah ya? Tanya dokter tersebut yang dijawab anggukan kepala dari Aira. Dokter tersebut langsung menghubungi suster untuk mengambilkan obat mah. Dokter itu tahu siapa Aira, maka ia bisa langsung menebak alasan Aira muntah-muntah. Sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai dokter pribadi keluarga Aira. Setelah memberikan obat tersebut, dokter dan suster itu pamit keluar. Nih, Ervan memberikan sebutir obat yang langsung diterima Aira. Setelah Aira memasukkan obat itu ke mulut, Ervan menyodorkan minuman untuk membantu Aira menelan obat tersebut. Tadi kayak nenek jompo, sekarang kayak orang hamil, padahal kita bulan madunya bohongan. Masa hamilnya beneran sih? Canda Ervan yang mulai lagi. Hamil-hamil ngebet amat, Pak, jawab Aira dengan suara pelan. Hitung-hitung tadi latihan ya sebelum hamil beneran, kata Ervan lagi. Ngebet banget aku hamil, Om, aku masih kecil tahu. Aira mencoba memelas, takut juga jika Ervan tiba-tiba meminta haknya. Ya kan kata kamu saya sudah tua, sudah waktunya punya momongan, Ervan berucap sembari menyodorkan buah anggur ke Aira. Aira menerimanya dengan helaan nafas yang begitu terdengar. Ya udah, ngomong aku aja, kata Om, aku kan bocil. Kalau kamu enggak ngasih nanti saya jajan di luar nih, canda Ervan sembari membuka laptopnya untuk memulai kerja. Ya jajan ya di luar lah Om, masa jajan di sini, mana ada yang jualan, balas Aira yang sebenarnya paham akan maksud Ervan. Hanya saja tidak mungkin ia memberikannya begitu saja. Ervan yang sudah membuka mulutnya kembali menutup mulut saat tidak ada jawaban lagi untuk candaan ini. Benar-benar seperti berbicara pada bocil. Ra, kalau misalnya kan saya cowok cool nih, kamu cewek hot,
Nanti anak kita kayak gimana ya? Irfan mengganti topik yang tadi sudah dimatikan oleh Aira. Aira memutar bola matanya malas. Dikit-dikit gata hamil anak seperti tidak ada topik lain saja. Kayak apa om? Dispenser. Jawab kemudian terkekeh sendiri. Aira menahan senyum karena kerecehan suaminya ini. Saya enggak hot om, saya pingin hit om lah. Iya, ucap Aira agar senyumnya tidak lepas. Hit sama dengan memukul. Kan belum coba, mana tahu aslinya kamu hot. Irfan menggoda Aira dengan menaik turunkan alisnya. Aira mendengus kesal. Beliin makanan dong om, lapar nih. Abis mau dimuntahin semua, ucap yang kini merasa lapar. Oke, mau makan apa? Tanya Irfan yang akan sudah beranjak dari duduknya. Mau lamongan pakai ikan yang menganut ajaran sesat, kata Aira yang membuat Irfan yang sudah berdiri kembali duduk untuk berpikir. Ikan apaan? Tanyanya saat tidak bisa menebak-tebakan receh Aira. Ikan muja air gitu aja nggak bisa, ejek Aira. Irfan membulatkan mulutnya sembari mengangguk. Receh juga istrinya. Irfan pun pergi dengan sedikit kesal. Candaan Aira cukup garing, sedangkan Aira sendiri menunggu dengan sabar. Lagian ia sudah biasa menunggu. 1 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Ceklek. Akhirnya setelah 30 tahun datang juga makanannya, ucap Aira saat Irfan membuka pintu ruang rawatnya. Ya maaf tadi ketemu polisi jadinya lama, jawab Irfan sembari menyiapkan makanan untuk Aira. Ditilang? Nggak bawa SIM apa gimana? Tanya Aira sembari menggelengkan kepalanya. Bisa-bisanya seorang Irfan dicegat polisi. Bawa kok, STNK bawa. Pajaknya mati. Nggak mungkin, kan saya kaya. Terus kenapa ngebut-ngebutan? Tanya Aira yang tengah membuka bungkus lamongannya. Malahan saya pelan banget, jawab Irfan yang kembali melanjutkan pekerjaannya. Kenapa sih? Greget Aira. Saya ketemu polisi tidur, saya mau lewat, terus saya tunggu sampai polisinya bangun, tapi nggak bangun-bangun. Akhirnya karena takut kamu mati dan nanti saya jadi duda, jadi saya injak aja polisinya, kata Irfan yang menahan senyumnya saat melihat ekspresi Aira. Tatapan gadis itu sudah sangat tajam, setajam silet. Serah om deh, serah. Nemu suami karena kepeleset ya gini, rada miring. Aira ngedumel sembari memulai sarapan keduanya. Lucu ya, kita nikah cuma gara-gara kepeleset doang, kata Irfan. Ya lucu, saking lucunya sampai saya mau nangis karena punya suami kayak om, jawab Aira di sela-sela makannya. Kayak saya gimana, ganteng, tajir, gagah, atau malah hot nih? Beda Irfan, tidak ada kapok-kapoknya. Gila, jawab Aira yang membuat Irfan mendengus kesal. Asem. Ma, kok Kak Irfan sama Aira nggak pulang? Aira juga kemarin nggak berangkat sekolah, tanya Adel ketika sedang sarapan bersama mamanya. Aira nggak berangkat? Pasti ulah Irfan nih. Kakak kamu itu lagi bulan madu, pasti kemarin main bawa aja tuh si Aira. Mama sini mengucapkan itu sembari menyiapkan makanan yang akan ia bawa untuk menjenguk teman sosialitanya di rumah sakit. Hah? Bulan madu? Kaget Adel. Tidak salah dengar kan? Bukannya kakaknya dan Aira tidak pernah akur ya? Bulan madunya akan seperti apa coba? Mama Cindy mengangguk saja sembari tersenyum. Mama senang banget loh nanti kamu cepat punya ponakan. Padahal mama kira Aira mau nunggu lulus sekolah. Ternyata diam-diam malah mereka udah itu. Adel mama melemas dalam duduknya. Masa iya Aira mau diajak bulan madu? Kalau iya berarti ia bakalan punya ponakan loh dari musuhnya sendiri. Tidak sudi sekali Adel. Mama mau kemana? Tanya Adel saat melihat mamanya sibuk menata makanan di dalam rantang. Mau jenguk temen? Adel mengangguk lalu menyudahi sarapannya. Rasanya sudah tidak selera karena memikirkan jika ia akan punya ponakan dari Aira. Oh no. Bayangin deh di rumah ini ada tangisan bayi. Rasanya tuh bahagia banget.
Mama waktu tahu kakak sama kakak iparmu itu bilang lagi bulan madu, ucap Cindy dengan wajah berseri. Adele malah membayangkan yang lain, yaitu akan adanya orang yang menyebalkan perpaduan Aira dan kakaknya. No! Mama Cindy heran dengan anaknya ini, tapi lebih dominan rasa bahagianya. Cita-citanya untuk mempunyai cucu akan segera terwujud. Semoga saja dalam waktu cepat. Oke guys, jadi segitu aja mungkin di video kali ini tentang polisi tidur.